Ada tuannya di sebelah sana. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Perlintasan makhluk gaib. Jadi mereka terbang-terbang dari arah sana ke sana atau sebaliknya, dari sana ke sana. Oh, berarti banyak makhluk gaib di tempat ini yang menjadikan tempat ini itu sebagai tempat mereka berlintas gitu ya, Kak Rudi ya? Betul, dan bentuk mereka itu macam-macam. Ada bentuk yang nenek tua, kakek-kakek, ada anak kecil, terus kemudian ada yang bentuknya sampai aneh kayak semacam selendang, tapi itu terbang. Macam-macam bentuknya. Sosok yang dikatakan Rudy juga pernah dilihat oleh Ani yang memang merupakan warga sekitar, di mana ia melihat sosok anak kecil dan juga nenek-nenek ketika melewati tempat ini. Kak Rudi, aku juga mendengar cerita dari warga sekitar bahwa dulu itu waktu tempat ini masih aktif, jadi ada salah satu pekerja yang masuk ke, ini kan kamar mandi semua ya, masuk ke kamar mandi lalu tiba-tiba pingsan. Pada saat temannya nyelamatin gitu, diambil, akhirnya sadar. Si pekerja itu bercerita bahwa dia melihat sosok tanpa kepala, Kak Rudi, di tempat ini. Sosok tanpa kepala. Iya. Ketika pabrik ini beroperasi, terdapat peristiwa aneh di mana salah satu karyawan pingsan di dalam kamar mandi dan karyawan ini melihat adanya sosok tanpa kepala. Dulu kan di sana itu memang ada kamar mandi, ya saya bilang tadi. Dia masuk ke kamar mandi, terus lama nggak keluar-luar gitu ya. Akhirnya kan didobrak tuh, ternyata dia pingsan. Begitu dia sadar, itu kesurupan. Nah, udah-udahannya dia cerita, dia ngelihat manusia gitu, jadi pakai topi. Topinya itu dibuka nggak ada kepalanya. Saya merasa ada sosok yang sangat kuat di sebelah sana. Apakah itu sosok yang dari tadi itu dimention, Kak Rudi? Sosok jahil. Sosok ini kuat sekali. Tapi saya juga lihat ada seperti perempuan. Ayo kita Di mana tempatnya, Kak Rudi? Di sebelah sana. Rudy mengajak kami untuk mendekati sosok perempuan yang ada di ujung tempat ini, di mana itu merupakan tempat yang dirasakan Rudy sebagai wilayah sosok terkuat di sini. Oke, pemirsa, lagi-lagi di ruangan ini itu beda banget auranya. Sangat amat jauh berbeda dengan lorong sebelumnya. Ada seorang perempuan di sini. Kukunya panjang, rambutnya berantakan, dia menggunakan gaun putih. Kukunya panjang sekali dan ada urat-urat di tangannya. Oke, Kak Rudi, apakah sosok perempuan ini yang menyebabkan kesurupan di tempat ini? Ya, Sosok perempuan di ujung bangunan inilah yang merupakan penyebab sering adanya kesurupan di pabrik ini ketika masih beroperasi. dia juga berulah di depan sana. Di jalanan depan Di pabrik jalanan. ini? Maaf sebelumnya, Kak Rudi. Alasan dia mengganggu para pekerja di sini itu apa? Dia orang kepercayaan dari sosok yang paling kuat di sini. Dia disuruh bikin rusuh sama yang lebih kuat Berarti lagi. diperintah. Betul. Oke, aku ngerti. Tapi matanya terus menatap ke arah sana. Berarti pemimpinnya ada di sebelah sana. Oh, di situ tempat sosok yang terkuat di tempat ini, Kak Rudi. Siapa ya?
Kalau kamu nggak mau jawab, betul, ada tuannya di sebelah sana. Tuannya ini bisa dibilang berbahaya. Jadi kita semua harus hati-hati. Kami pun mencoba untuk mendatangi sosok terkuat di tempat ini yang merupakan sosok tuan dari wanita tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awas, jangan maju. Dia ada di sekitar sini, tapi dia masih bersembunyi. Oke, pemirsa, Ya, betul. tiba-tiba udara itu berubah, langsung banyak angin yang tadinya nggak ada angin sama sekali. Ini di sini auranya kuat sekali. Dia memang tinggal di sini. Fas, kamu mundur, Fas. Hati-hati Kak Rudi. Hati-hati Kak Rudi. Kenapa kamu menyerang saya? Dendam. Ada dendam. Dam. Siapa kamu ini? Siapa kamu ini? Oh. Dulu ada seorang anak muda miskin. Kemana-mana dia selalu dihina karena dia miskin. Kemudian dia menyukai seorang gadis. Gadis itu menghina dia. Karena kemiskinannya. Betul. Jadi bukan sekedar ditolak aja, bahkan dihina-hina. Dia sakit hati, tapi dia nggak bisa apa-apa. Dia datang ke sebuah gunung di daerah Jawa Barat. Di sana dia bertemu dengan sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek itu mengajarkan dia sesuatu dan memberi dia sebuah pusaka. Pusaka itu bentuknya golok. Bentuknya seperti golok. Kakek-kakek itu mewariskan sebuah ilmu yang bisa dibilang ilmu ini adalah ilmu yang berbahaya kalau disalahgunakan. Ilmu apa itu Kak Rudi? Rawa rontek. Aku sebagai orang awam ya Kak Rudi, aku nggak tahu apa itu ilmu rawa rontek. Ilmu rawa rontek adalah ilmu yang bisa bikin penganutnya ini susah mati. Makanya disebut dengan ilmu keabadian. Oke. Tapi ada kelemahannya untuk ilmu itu sendiri Kak Rudi. Ilmu itu ada kelemahannya. Apa itu Kak Rudi? Nanti saya ceritakan. Oke. Yang jelas dia setelah Mendapatkan ilmu itu, dia menjadi brutal. Dia datang ke orang-orang yang pernah menyakiti dia habisin orang-orang itu. Mereka dibunuh dengan sadis, dengan kejam. Nggak cuma itu, karena dia itu susah mati, dia merampok orang-orang, dia mencuri. Karena memang dia ini sangat kuat. Dia itu bisa dibilang adalah jawara pada saat itu. Sosok jawara yang sedang berkomunikasi dengan Rudi dapat dikatakan sebagai jawara yang jahat. Hal ini dikarenakan sosok jawara ini sering merampok demi mendapat kekayaan.
Hal tersebut sejalan dengan penuturan Pak Mukhtar, di mana tempat ini dulunya terdapat seorang jawara. Dulu itu kan ada kayak jawara, tapi dia jawaranya jahat kayak gitu. Jadi kayak rampok lah. Nah dia itu dulu dibunuh jasadnya dibuang di sini, kepalanya buang di mana gitu. Sampai kesinian ya, begitu udah jadi pabrik, itu yang sering nampak itu, yang manusia tanpa kepala itu. Dia hidup pada saat masih zaman penjajahan Belanda. Dia suka merampok orang-orang, membegal orang-orang yang lewat di tempat yang sepi. Semua orang tahu dia itu seperti itu. Pelakunya, Makanya ya. dia disebut si biang kerok. Oh, itulah alasannya. Betul. Nah, pada suatu hari orang-orang berkumpul, musuh-musuhnya itu berkumpul. Bagaimana caranya menghancurkan si biang kerok ini? Ya. Mereka berdiskusi, mereka mencari tahu kelemahan dari Rawa Rontek. Oke. Diculiklah si biang kerok ini. Diculik, kemudian dia dipenggal. Pada zaman itu, orang-orang itu tahu penganut Rawa Rontek itu susah dibunuh. Ya. Jadi kalau misalnya anggota tubuhnya dipotong, itu nggak berlangsung lama, anggota tubuh itu akan menyatu lagi. Memang terlalu aneh. Iya. Itu. Kalau untuk zaman sekarang Iya, benar. sangat nggak masuk akal. Iya. Tapi Rawa Rontek itu memang seperti itu. Iya. Bagaimana cara membunuhnya? Kepalanya dipenggal dan kepalanya dibuang jauh-jauh dari badannya dan dimasukkan, dikubur di dalam sungai supaya nggak menyatu lagi dengan badannya. Sosok jawara ini ternyata dibunuh oleh warga di mana ia dipenggal dan juga badannya saling dipisahkan. Hal tersebut dilakukan agar sosok jawara ini tidak kembali hidup dan mengganggu warga lainnya. Iya, jadi dulunya emang jawara sini, dia itu ya kepalanya nggak tahu di mana, badannya itu di sini di kuburnya. Peristiwa itu terjadi di sekitar sini. Tadi saya merasakan sakitnya dipenggal pada saat itu. Makanya saya tadi memegang Iya, leher. memegang leher ya. Sakit sekali. Kenapa sosok biang kerok ini mengganggu para pekerja di sini atau bahkan warga sekitar? Kenapa masalahnya dengan orang-orang ini? Oh, yang dia tahu dulu dia itu dibunuh secara sadis sama orang-orang. Dan setelah itu dia menggila. Dia betul-betul menggila, dendam yang Sangat besar membara. ya. Dan sekarang pun dia masih penuh dengan dendam. Jadi siapapun yang dia mau ganggu, siapapun yang mau dia hancurkan, ya dia lakuin itu. Seperti kata sosok yang sebelumnya kita temukan ya, Kak Rudi. Benar, si biang kerok ini juga menyebabkan kecelakaan di depan pabrik ini. Dia bilang, benar. Tapi dia nyuruh perempuan itu. Jadi si perempuan itu yang lebih banyak memakan korban. Oh, berarti sosok tanpa kepala yang dilihat oleh pekerja di sini itu sosok ini, Kak Rudi? Kamu waktu itu yang jadi perbincangan mereka? Atau ada lagi yang lain? Benar, itu dia. Sosok manusia tanpa kepala ini nyatanya sering terlihat oleh beberapa karyawan maupun warga yang memang tinggal di daerah sekitar pabrik. Itu yang paling saya takut tuh denger aja tuh yang manusia tanpa kepala tuh. Soalnya tuh kalau pas saya lagi jaga nih, tiba-tiba ada aroma ini, teman saya tuh berasumsi wah dia nih lewat. Karena kan bau amis kan, darah kan. Oke, terus juga Kak Rudi tadi sempat bilang kalau
dia menyuruh sosok wanita untuk mengganggu para pekerja di sini. Apa hubungan sosok wanita itu dengan sosok biang kerok ini, Kak Rudi? Siapa perempuan itu? Pengabdi. Pengabdi, anak buahnya dia. Oh, iya. Terus Kak Rudi, apakah sosok si biang kerok ini akan terus-terusan mengganggu wilayah ini? Wow. Fasya. Dia akan terus mengganggu, dia bilang. Dia mau bikin yang lebih parah lagi. Dengan kedatangan kita ke sini, dengan apa yang saya lakukan terhadap dia, ini justru menambah amarah dia. Saya harus tangkap dia, saya harus pindahkan dia dari sini. Ini bahaya sekali. Sosok Jawara ini semakin membabi buta setelah kehadiran kami dan juga setelah apa yang sudah dilakukan Rudi terhadap dirinya tak bisa didiamkan. Rudi pun mencoba untuk memindahkan sosok ini agar tidak terus-menerus mengganggu warga. Kak Rudi? Kak Rudi? Dia sudah saya tangkap, saya masukkan ke dalam rencong. Nanti saya pindahkan dia ke tempat yang jauh dari keramaian. Kalau di sini dia berbahaya, dikhawatirkan nanti dia akan mengganggu penduduk sekitar. Dan juga dia akan berbuat ulah di jalan raya. Dan apakah dengan dipindahkannya sosok si biang kerok ini, sosok wanita dan anak buahnya pun ikut pindah, Kak Rudi? Ternyata enggak. Si perempuan itu akan berulah lagi. Saya harus cari perempuan itu. Dipindahkannya sosok Jawara ini ternyata masih menyisakan sosok wanita menjadi anak buahnya selama ini. Rudi mencari sosok tersebut untuk memindahkannya agar tidak lagi mengganggu siapapun yang ada di daerah ini maupun yang lewat di jalan raya depan pabrik konveksi. Dapat. Dia juga harus dipindahkan. Kalau enggak dia bahaya. Dia berbahaya. Untung kamu mengingatkan saya. Apakah dengan dipindahkannya si biang kerok dan sosok wanita ini, tempat ini akan aman? Iya. Tempat ini aman. Karena mereka berdua adalah sosok yang paling bikin ulah sampai bikin orang-orang di sini celaka. Oke, Kak Rudi, aku udah dapat kesimpulan untuk penelusuran kita pada malam hari ini. Kalau memang tempat ini tuh bisa dibilang tuh terbengkalai karena faktor dari sosok itu ya, Kak Rudi, si biang kerok dan si wanita itu ya. Salah satu faktornya. Salah satu faktornya.